اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sayyidis sabirin, sayyidis syakirin, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Wa afriqna ya sabur wa afriq laina ya sabur as-sabr min 'indik. Sahabat-sahabat bukan Allah, kembali lagi dengan saya Ar-Razi Hashim Al-Faqir Ilallah dalam kajian Islami, kajian kitab Afatul Ahwal Lissairina Ilallahi Azza wa Jal. Kelemahan-kelemahan daripada ahwal ruhani orang-orang yang sedang hijrah, sedang suluk, sedang bergerak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sampai kepada satu bab, satu makom yang berjudul As-Sabru, kesabaran. As-Sabru sudah jadi bahasanya Indonesia yang berarti sabar. Sabar secara harfiah berarti tahan atau menahan, juga dapat diartikan dengan tabah. Maka orang-orang yang bersabar itu dapat diartikan orang yang kuat menahan. Dalam sebuah kisah ada seorang perempuan menangis ketika dia mendapatkan ujian. Ujiannya adalah anaknya meninggal. Saat itu dia ada di kuburan, lalu pada saat yang sama Rasulullah SAW melewatinya. Dan Rasulullah mengatakan isbiri wa huwa khairul lak. Kira-kira seperti itu jika diulang kembali. Sabarlah kamu wahai ibu, itu lebih baik bagimu. Tapi si perempuan ini mengatakan kalam yang barangkali dia tidak menyadari dia sedang berbicara dengan siapa, karena memang dia tidak melihat kepada siapa yang mengatakan bersabarlah. Apa kata si perempuan? Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Ya. Setelah dia selesai dari urusannya menangisi anaknya yang sudah wafat, tiba-tiba ada seseorang mengabarkan, tahukah engkau wahai ibu, yang tadi menasihatimu adalah Rasulullah SAW. Maka si ibu pun merasa gak enak diri, maka dia datang kepada Rasulullah SAW meminta maaf. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ada pada kejadian pertama.
Adapun yang kedua tentu tidak disebut sabar lagi. Itu sudah hal yang biasa. Hadis ini sahih, kita dapat temukan dalam beberapa riwayat. Kisah ini disebut dengan asbabul wurud, sebab terjadinya atau datangnya riwayat tersebut. Sahabat-sahabat yang kepada Allah, setelah ini kita akan mendengarkan pembacaan matan daripada kitab Afatul Ahwal yang membagi sabar seperti pada makom-makom sebelumnya kepada 3 tingkatan. Silakan Ustaz Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babus sabri. Was-sabru ala 3 maqamatin. As-sabru 'anil syai'i was-sabri bisyai'i was-sabri fi syai'i. Fas-sabru 'anil syai'i min quwwatil yaqini was-sabru bisyai'i min quwwatil hilm was-sabru fi syai'i min haqiqatis syai'i. Baik. Ya. Sabar itu ada 3 maqamat, ada 3 makamnya, ada 3 tahapan-tahapannya, ada 3 tingkatannya. Yang pertama, as-sabru anisyai, sabar dari sesuatu. Ternyata sabar dalam pandangan awam berbeda dengan sabar di kalangan ulama, apalagi sabar di kalangan aulia besar, wali-wali besar, apalagi sabar di kalangan para anbiya nabi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, asyadun nas bala, orang yang paling kuat diuji, diterpa ujian, al-anbiya, adalah para nabi, tsummal ladzina yalunahum, lalu orang-orang setelah mereka, yaitu para pewarisnya, bisa jadi sahabatnya, bisa jadi tabi'in, bisa jadi siapa saja. Siapapun yang mengambil sifat-sifat nubuat, sifat-sifat kenabian, sifat nabi, siddiq, amanah, fatana, begitu juga tabligh, sifat nabi, masih banyak lain. Ada sabar, ada hilm, ada kemakrifatan. Sifat-sifat ini otomatis akan membuat seseorang harus siap menghadapi ujian-ujian. Tapi ujian itu bagi mereka bukanlah satu rintangan. Ujian itu adalah satu anugerah. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu sirrahu, as-sabru anisyai. Tingkatan sabar di kalangan wali-wali Allah itu sudah masuk pada kesabaran yang sifatnya kualitas rohani, bukan hanya kesabaran dari mara bahaya, dari musibah, bencana alam. Itu semua orang sudah tahu. Tapi sabar yang inilah yang dahsyat. As-sabru anisyai, sabar dari sesuatu. Maka sabar dari sesuatu ini dapat diartikan sabar dari sesuatu yang haram. Dan yang kedua dapat juga diartikan sabar dari sesuatu yang halal tapi tidak baik untuk kualitas rohani, yang belakangan kita sebut wara. Sabar dari yang haram ini terjadi seperti pernah dalam kisah yang masyhur, seorang laki-laki, dia sudah hampir menggoda dan berhasil menggoda putri pamannya. Tiba-tiba putri pamannya mengatakan, ittaqillah, takwalah kepada Allah, wahai anak pamanku, wahai saudaraku. Akhirnya dia pun mengurungkan dirinya untuk tidak lagi menggoda perempuan itu, padahal dia berkesempatan bebas untuk melakukan apa saja terhadap perempuan tersebut. Kesabaran ini termasuk as-sabru anisyai, sabar terhadap sesuatu. Ketika kita duduk bersama kawan-kawan, ditawarkan minuman yang barangkali kita sudah tahu hukumnya dilarang oleh agama, kita tetap berteman, menjaga hubungan baik dengan mereka, tapi kita tidak mengkonsumsi yang dikonsumsi mereka. Saya rasa ini sangat sulit. Tapi jika ini terjadi, ini termasuk as-sabru anisyai, sabar dari sesuatu yang haram. Kita punya kesempatan untuk melakukan yang dilarang oleh Allah, tapi kita tidak melakukannya di saat kesempatan itu datang. Orang mungkin saja mengatakan, oh saya tidak suka maksiat karena memang dia tidak punya kesempatan maksiat. Tapi coba, kesempatan datang, apakah engkau akan mengatakan hal itu? Ini tidaklah mudah. Inilah yang disebut as-sabru anisyai, yaitu anil muharramat, dari yang haram. Namun ada yang lebih tinggi lagi dalam bab yang sama. As-sabru an al-halal, sabar dari yang halal, tapi ghair tayyib, tapi tidak baik, tidak bagus.
Sahabat-sahabat karena Allah, kita akan lanjutkan sabar yang berikutnya, makom berikutnya setelah salawat berikut ini. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yawma ziham ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yawma ziham ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan penjelasan mengenai as-sabru anisyai, sabar jenis pertama. Dari sabar jenis pertama ini kita sudah membagi furu' cabangnya menjadi dua. Dan ada cabang yang ketiga, as-sabru, sabar anir rizq, mengenai rezeki. Sabar ketika Allah menjanjikan bahwa wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit itu Allah sudah tentukan rezekimu dan apa yang dijanjikan untukmu. Namun ketika kita berusaha, kita menjemputnya, terkadang ada, terkadang tiada. Terkadang kita mau, Allah pun belum mau. Pantaskah seorang manusia seperti kita menundukkan keinginan Allah, atau kita yang harus tunduk pada keinginannya? Maka as-sabru anir rizq atau ala daykir rizq, ala wa'dir rizq, sabar terhadap janji rezekinya. Sahabat-sahabat karena Allah tidaklah seperti yang dikatakan orang saja, tapi ini bermain pada pemahaman di dalam dirinya. Dia percaya atau tidak terhadap janji Allah. Itulah yang disebut as-sabru an syai' min quwwatil yaqin. Sabar terhadap sesuatu itu muncul karena kekuatan yakin. Kekuatan yakin inilah yang membuat seseorang mampu menahan diri dari apa yang dilarang Allah. Sabar inilah yang membuat seseorang mampu berbaik sangka ketika sesuatu terjadi yang mungkin kita sebut buruk terjadi pada dirinya. As-sabru yang kedua, was-sabru bisyai', sabar dengan sesuatu. Apa maksud as-sabar bisyai', sabar dengan sesuatu? Bi dalam bahasa Arab, jika dia sendiri bisa berarti an, fi, dan lain-lain. An dari, fi di dalam. Tapi karena tiga istilah ini disebutkan, an, bi, dan fi, yang artinya berbeda, maka bi kita artikan dengan atau terhadap.
Sabru bisyai, sabar dengan sesuatu. Dengan apakah itu? As-sabru bisyai, inilah yang kita sebut dengan ujian nafsiyah, ujian kedirian, keegoan. Ada orang yang kuat untuk tidak menyukai pujian. Ada orang yang sangat hebat, dia tidak berharap apresiasi, reward. Tapi jika dia diuji dengan cacian, disitulah dia tumbang jatuh dan tergeletak. Maka as-sabru bisyai adalah sabar terhadap ujian-ujian yang berupa ujian nafsiyah. Karena yang diuji itu cuma nafs, jiwa, keegoan. Semua orang sanggup untuk beramal tanpa mengharapkan perhatian orang lain. Tapi sanggupkah hidup kemudian dicaci maki, dikata-katai, bahkan disematkan kata-kata yang tidak baik? Perhatikanlah di dalam Al-Quran bahwa Nabi di surat Al-Muddathir disebutkan misalnya wali rabbika fakabbir, ya, terhadap Allah maka besarkanlah. Namun ini berkaitan juga dengan sabar, ya. Ketika ada ayat-ayat yang lain yang menyebutkan sabarlah li rabbika, terhadap Rabbmu. Ada juga lafaz wa ma sabruka illa billah. Engkau tidak akan sanggup sabar, itu ada dalam surah An-Nahl misalnya, tidaklah engkau mampu bersabar kecuali dengan Allah. Ya, billah wa ma sabruka illa billah. Kamu tidak akan mampu menahan itu kecuali dengan Allah. Inilah yang dimaknai oleh Imamuna Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Kita banyak mendapatkan kalam-kalam yang mengajarkan ini. Apa kata beliau? Liyakhaffifa anka alamul bala, supaya ujian-ujian nafsiyah yang masuk, ujian-ujian ego, kedirian itu terasa ringan bagimu. Maka ketahuilah annal mubtali, bahwasanya yang menguji itu bukan siapa-siapa. Yang mengujimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah Khaliquna, pencipta kita, yang paling mengerti apa yang terbaik bagi kita semua. Sahabat-sahabat karena Allah, jika kita dicubit oleh kekasih, kita tidak akan balas mencubit dalam artian tersakiti. Ketika kita kemudian disenggol oleh anak kecil, yang anak kecil itu adalah anak kita sendiri, kita nggak balas nyenggol dia, kita justru senang kepadanya, malah kita kemudian gemes kepadanya. Inilah wa ma sabruka illa billah. Tidaklah engkau mampu bersabar kecuali engkau melihatnya bahwa yang mengujimu Allah. Barangkali itu pemaknaan ayat ini, surah An-Nahl 127. Itulah yang disinggung oleh Maulana al-Imam Al-Qutub fi zamanihi, Abu Talib Al-Makki, dalam kitab Qutul Qulub. Beliau mengatakan ini bagian juga daripada makanan kolbu. Ketika orang memahami wa ma sabruka illa billah, tiadalah engkau sanggup menahan itu semua kecuali engkau memandangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat karena Allah, bahkan lebih dahsyat dari itu. Jika boleh kita tambahkan, jika Ibnu Athaillah mengatakan li khaffifa anka alamul bala, maka saya boleh mengatakan li taltazza bi alamil bala, supaya engkau menikmati pahitnya, sakitnya ujian-ujian nafsiyah, ujian-ujian ego. Fa'alam annal mumtahin al-mubtali huwa habibuka dzati, maka ketahuilah yang sedang mengujimu adalah sang maha kekasih sejati, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru jika ujian ini tidak ada, terasa tidak indah. Inilah, kalau boleh saya menyebut, sabar itu adalah ekspresi terhadap candaan-candaan Allah. Allah sedang bercanda dengan hambanya. Maka ujian adalah perhatiannya, gemesnya Allah, candaannya Allah kepada hambanya. Namun sayang sekali, kadang-kadang kita tidak mau mengenal siapa yang sedang menguji, siapa yang sedang mencubit, siapa yang sedang bercanda. Kita terlalu serius, hidup terlalu tegang, karena hidup hanya belajar syariat yang zahir, tidak mau belajar syariat yang batin. Sahabat-sahabat yang karena Allah, inilah as-sabru bisyai, sabar dengan sesuatu, yang berarti sabar dengan Allah. Kita sadar bahwa ini hanya terjadi karena Allah.
Makanya dalam surat At-Taghabun Allah mengatakan wa ma asaba min musibatin, ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada orang diuji kecuali izin Allah. Saya diuji, pemirsa diuji, sahabat-sahabat semua diuji. Orang berumah tangga diuji, orang jomblo diuji, punya anak diuji, nggak punya anak diuji, semuanya diuji. Orang bekerja justru ujiannya lebih berat daripada orang tidak bekerja, tapi semuanya diuji. Sahabat-sahabat yang bukan Allah, as-sabru bisyai', ketika kita memandang bahwa yang menguji adalah sang kekasih sejati. Ketika kita bertemu seorang dokter misalnya, ini bentuk yang lain daripada as-sabru bisyai', sabar terhadap sesuatu. Ini kalau tadi terhadap cubitan kekasih, sekarang as-sabru, sabar ketika sang dokter mengatakan kamu minumlah ini, kamu minumlah ini. Ternyata obat yang diberikan pahit. Namun karena saya percaya bit-tabib, terhadap si tabib, si dokter, maka saya kemudian mengkonsumsinya meskipun pahit. Ini termasuk was-sabru bisyai', karena saya percaya bahwa ini akan menjadi obat, saya pun kemudian mengikutinya tanpa ada penolakan. Sahabat-sahabat bukan Allah, inti dari as-sabru bisyai', sabar dengan sesuatu hanya satu saja, ma'rifatuka bi annal mubtali huwa Allah. Engkau mengenal bahwasannya yang menguji adalah Allah, atau al-mumtahin huwa al-habibuz zati, yang sedang mengujimu adalah zat yang maha sayang kepadamu, dia sedang hendak bercanda denganmu. Sahabat-sahabat bukan Allah, itulah pembagian kedua daripada as-sabr bisyai', setelah yang tadi as-sabr anisyai'. Setelah ini kita akan dengarkan salawat lagi, salawat mengenai Rasulullah Sayyidus Sabirin, penghulu orang-orang yang sabar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ji'ta lil baraya bisyar'il mubin, tansyurul hidayah bainal alamin, ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, nabiyina Muhammad, sayyidis sabirin, sayyidis syakirin, amma ba'du. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, kita baru saja mengemukakan bahwa ada as-sabru anisyai', sabar terhadap sesuatu, dan yang kedua as-sabr bisyai', sabar dengan sesuatu. Bahwa sabar dengan sesuatu berarti sabar meyakini bahwa yang sedang bercanda, sedang menguji kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan melahirkan satu kekuatan, yaitu quwwatul hilm, kekuatan kesantunan. Maka orang-orang yang sudah sampai pada bab ini, yang ada hanyalah kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diuji, dia bukan berprasangka kepada Allah, tapi dia langsung kemudian mampu mengendalikan dirinya, qalbunya, untuk tetap memandang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada sabar yang ketiga, as-sabru fi syai', sabar di dalam sesuatu. As-sabru fi syai', kata beliau, min haqiqati syai', karena sudah faham hakikatnya sesuatu itu.
Kenapa para nabi paling kuat, paling keras ujiannya di sisi Allah? Karena para nabi tidak boleh sedikit pun berpaling daripada hakikat sesuatu itu, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi tidak boleh kemudian luput memandang sesuatu kecuali di dalamnya ada kasih sayangnya. Dulu ketika kita membaca kisah Sayyidina Ibrahim Khalilullah, beliau alaihissalam sedang asik menunggu kelahiran anaknya yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Umur 80-an baru ia punya anak. Setelah punya anak, terlihat bahwa Nabi Ibrahim asik dengan anaknya. Anak-anaknya yang sangat luar biasa, Sayyidina Ismail alaihissalam. Namun Allah kemudian uji, karena Allah ini sangat pencemburu. Diujilah Sayyidina Ibrahim. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, engkau sembelihlah anakmu. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang tidak masuk akal pada seorang nabi. Ini hanya ujian. Apakah Nabi Ibrahim masih dengan gelarnya Khalilullah, temannya Allah, friend of God, friend of Allah. Friend berarti teman, ya. Zamil, sadiq, temannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata benarlah Sayyidina Al-Khalil Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya, lalu menceritakan apa yang Allah mau darinya, bahwa beliau melihat dalam mimpinya menyembelih Sayyidina Ismail. Sahabat-sahabat kan Allah, inilah bentuk Allah, bentuk kecemburuan Allah kepada orang-orang yang dicintai. Apa yang Allah perintahkan? Sembelihlah yang mengganggu cintamu kepadaku. Ketika itu dilakukan Nabi Ibrahim, Allah pun mengganti. Aku hanya mengujimu, wahai Ibrahim, jika kita lisankan, kita ibaratkan. Maka Allah ganti dengan seekor domba. Bahwa Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Bahwa menyayangi makhluk, menyayangi anak, tidaklah masalah. Selama menyayanginya, tidak membuat kita lupa dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim memandangnya, ini dari Allah, ini cintanya Allah. Maka dengan itulah kemudian beliau mampu as-sabru fi syai'. Ketika beliau kemudian mengalami ujian terberat, dilempar ke dalam api. Jika dia seorang yang menginginkan keajaiban emosional atau yang merasa dirinya seorang mulia, datang panglima langit bernama Jibril menawarkan bantuan. Tentulah Nabi Ibrahim mau mengatakan, Jibril, eksekusi, hancurkan mereka. Tapi tidak. Nabi Ibrahim tahu Allah sedang bercanda dengannya. Nabi Ibrahim mengerti bahwa Allah sedang mengujinya. Nabi Ibrahim kemudian hanya mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah as-sabru fi syai'. Dia sabar di dalam ujian-ujian Allah itu. Yang dia katakan cuma hasbunallah, cukup saja Allah, tidak ada yang lain. Cukup saja Allah yang membantuku, tiada yang lain. Aku tidak perlu bantuan siapapun. Sahabat-sahabat karena Allah, inilah prinsip perjuangan Nabi Ibrahim. Inilah kenapa Nabi Ibrahim, beliau seorang saja, itu dihitung satu umat. Beliau seorang saja dihitung satu kekuatan besar. Karena beliau mandiri, tidak bergantung kepada makhluk yang serupa dengannya. Inilah perjuangan kita. Jika kita hendak menjadi kekasih Allah, hendak menjadi pewaris Nabi Ibrahim, kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, ambillah prinsip ini. Prinsip yang boleh kita sebut dengan ma'rifatul khillah, mengenal hakikat al-khillah, hakikat Khalilullah. Ia as-sabru fi syai'. Dia sabar dalam sentuhan-sentuhan Allah, dalam ujian-ujian Allah, dan tidak memerlukan yang lain. Jika ada sisi nafsiyah, sisi ego dalam diri Nabi Ibrahim sedikit saja, maka dia akan mengiyakan kalam daripada Sayyidina Jibril. Tapi Nabi Ibrahim tidak menyimpan sedikit pun itu. Dia tidak merasa kemudian, saya kan tidak salah, kenapa saya dibakar? Seperti keluhan para pendakwah hari ini, orang-orang yang katanya berjuang atas nama agama hari ini, kemudian baper. Kita tidak begitu, kita nggak butuh sokongan orang. Kita tidak perlu bantuan makhluk. Kita hanya perlu bantuan Allah, ni'mal wakil, sebaik-baik yang akan menolong kita. Sahabat-sahabat menekan Allah, mampukah kita untuk menerapkan ini? Ini yang kita sebut ma'rifatul khillah, hakikatus sabr.
ma'rifat khillah atau khullah, ya. Sahabat-sahabat karena Allah, ini juga yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Genetik inilah yang asli daripada Rasulullah, yang orisinal pada dirinya. Ketika beliau diusir, ketika beliau disakiti, ketika beliau dicaci maki, ketika beliau dianggap sebagai orang gila, penyihir, orang-orang yang sesat. Bahkan ketika orang-orang Taif melukai wajahnya yang sangat indah, Sayyidina Jibril tidak tahan melihat temannya di bumi sedang diganggu oleh makhluk di bumi. Jibril menawarkan bantuan. Seandainya Nabi Muhammad ada sedikit saja egonya, sedikit nafsiyahnya, sedikit merasa dirinya orang mulia, maka Nabi Muhammad akan mengatakan, hancurkan wahai Jibril, hancurkan Taif, bolak-balik Taif. Tapi dia tidak melakukan itu. Sahabat-sahabat karena Allah, coba nanti akan terjadi pada diri kita semua. Ada suatu saat kita sulit, mungkin kita diuji, kita dimusuhi. Apakah kita tertarik dengan bantuan-bantuan makhluk? Apakah kita tertarik dengan bantuan-bantuan orang-orang sekitar? Atau kita kemudian kembali kepada Allah sebaik-baik yang maha membantu, Allah yang maha mengerti kapan si hamba perlu dibantu. Apakah Jibril dengan hal ini keluar dari kode etiknya? Tidak. Jibril itu bukan robot. Jibril itu berakal, akal malakut, akal malaki, akal seorang malaikat. Dia juga mempunyai perasaan-perasaan pertemanan dan setia kawan kepada nabi-nabi, kepada wali-wali. Namun ruhaniyah Nabi Muhammad, nur kesabarannya lebih tinggi daripada kecerdasan seorang Jibril. Inilah dahsyatnya Sayyidus Sabirin, penghulu orang-orang yang sabar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah Nabi Muhammad adalah Sayyid, penghulu alam semesta. Kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi, Adam belum ada. Wajarlah beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat. Hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan sejenisnya. Kenapa? Karena beliau lebih sabar bahkan daripada kakeknya sendiri Nabi Ibrahim. Bahkan beliau mengatakan, hatta Ibrahim itu membutuhkan, memerlukan syafaatku. Kenapa? Karena beliau sabar. Satu kali Rasulullah SAW mengkabarkan kepada sahabat-sahabatnya di medan juang, ini khabba'tu, sesungguhnya aku menyembunyikan jurus pamungkasku, yaitu doa mustajabku. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, beliau penyabar 950 tahun lebih berdakwah. Tapi untuk ukuran seorang nabi, Nabi Muhammad kesabarannya masih kalah. Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Musa juga sama. Para nabi-nabi semuanya kesabarannya tidak ada yang melebihi sabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengatakan, semua para nabi hatta Ibrahim yang sangat sabar itu pun memerlukan aku. Karena nabi-nabi semuanya pernah berdoa meminta sesuatu yang di luar akal manusia, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Ketika ada orang jahil sepulang beliau dari Mi'raj meminta, hai Muhammad, coba angkat kakimu satu. Setelah itu angkat satu lagi. Inilah penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Sikap ini akan terjadi pada orang-orang mewarisi nubuat beliau, para alim ulama yang arif billah, yang kenal kepada Allah. Tiba-tiba datang orang sok pintar berdebat, menebat Nabi. Seakan-akan itu betul-betul logis. Hai Muhammad, angkat kakimu satu, lalu angkat satu lagi. Tapi Nabi kemudian tidak pernah membalas. Nabi tidak pernah kemudian membalas mengata-ngatai. Nabi tidak pernah kemudian terpancing. Kita masih terpancing. Kita masih lemah. Kita belum kuat seperti kuatnya Nabi Muhammad. Namun kita berharap, afrigh alaina sabr. Ya Allah, hati kami kosong dari nilai kesabaran. Hanya Engkaulah yang maha penyabar. Nur-Mu kami harapkan. Orang yang bersabar, sahabat-sahabat karena Allah, akan dapat satu rahasia. Rahasianya Diya'ullah. Ini yang dikatakan dalam hadis, was-sabru diya. Sabar itu adalah diya, pelita cahaya yang akan menerangi di saat orang kemudian tidak terang pikirannya. Cobalah lihat orang-orang yang emosional, sepertinya pikirannya gelap. Ketika dia kaget, ketika dia ada masalah, seperti tidak ada petunjuk.
yang akan membimbingnya. Lain dengan orang-orang yang sabar, apapun yang terjadi, dia kemudian dengan tenang menjalaninya. Dia dengan sesuatu yang sangat dalam bisa menanggapi sesuatu dengan cara yang sangat baik. Wasabru, dia sabar itu menjadi pelita. Maka beruntunglah di satu keluarga ada orang yang sabar. Beruntunglah di suatu komunitas, di suatu majelis, di tempat bekerja ada orang-orang yang punya karakter ini. Beruntunglah di jalanan ada orang-orang yang punya ini. Maka tempat-tempat itu akan dapat sinar. Itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad jangan dibayangkan aneh-aneh. Nur Nabi Muhammad ketika sifat Nabi Muhammad ada pada kita. Inilah yang kemudian bernama bersifat. Inilah kemudian anugerah pada diri kita semua. Sahabat dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian ini setelah salawat berikut ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ludna bika ya habibu, anta lil khalqi ya tabibu, ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidis sabirin Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, di akhir bagian ini kita akan mencoba mengurai sedikit lagi tentang sabar. Sebelumnya ada satu ayat gampang sekali dibaca, akhir dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Ayat 200. Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, tabahlah kamu, bertahanlah kamu. Wasabiru, dan salinglah engkau mengingatkan dengan kesabaran. Wasabiru ini merupakan perintah untuk agar kita saling mengingatkan satu sama lain. Tapi sebelum mengingatkan orang bersabar, kita mesti bersabar dahulu. Semoga nur ini tembus kepada orang lain, mengalir kepada orang lain, memancar kepada orang lain. Betul, sabar itu mudah dikatakan, tapi tidak mudah untuk dijalani. Bagi orang-orang yang nafsiyah, egonya, kediriannya masih dominan. Tapi jika kolbunya sudah bercahaya, maka sabar adalah satu keniscayaan dan itu mudah. Lalu disebutkan warabitu, kuatkanlah ikatanmu. Kenapa tiga ini digandeng sebelum wattaqullah, sebelum takwa? Karena orang-orang bersabar, jika dia sendiri, dia tidak akan kuat. Dia saling mengingatkan, belum tentu kuat. Mesti ada yang ketika warabitu, kuatkanlah rabitah, ikatan kamu satu sama lain. Maka boleh kita jamin, orang-orang yang punya komunitas yang baik, kesabarannya akan menjadi sempurna, bahkan lebih baik. Tapi jika seseorang tidak mempunyai sebuah ikatan majelis kah, ikatan pergerakan kah, meskipun dia benar, dia sendiri, dia tidak akan tahan menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka boleh kita sebut rukun sabar, arkanus sabar itu 4.
Yang pertama, kekuatan yakin di dalam diri sehingga membuat seseorang bersabar. Yang kedua, saling menasihati kesabaran. Inilah muncul satu sifat namanya hilm. Hilm artinya kesantunan, kebaikan, mengingatkan dengan kesantunan. Dan yang ketiga adalah rabitatul nufus, rabitatul qulub, ikatan hati. Inilah yang kemudian akan membuat simpul kuat yang menguatkan satu sama lain antara orang yang sabar. Hati-hati sahabat yang bukan Allah. Ada orang yang salah, ada orang yang tersesat, ada orang yang terjebak kepada pemikiran yang tidak benar. Tapi jika dia berjamaah, dia akan menjadi kuat dalam kesalahannya. Dia sabar mempertahankan kesalahannya. Dia sabar dalam kebatilannya. Dia sabar dalam hasadnya. Dia sabar dalam hikatnya. Dia sabar dalam kebencian-kebenciannya. Kenapa? Karena mereka mempunyai komunitas. Jadi jika ada satu orang baik, tapi dia tidak berkomunitas, tidak berkeluarga, keluarga yang seiman tentunya, yang punya pemahaman yang sama, yang hatinya sama-sama bening, itu akan kalah. Jika ada satu kelompok orang yang batil, yang hatinya penuh kebencian, hasad, iri, dengki, kemudian mereka mempunyai pergerakan berjamaah. Barulah kemudian rukun yang keempatnya, at-taqwa. Semuanya berujung, tidaklah kita sabar kecuali untuk takwa. Untuk apa kita bersabar kalau bukan karena at-taqwa? Takwa itu pada hakikatnya wiqayatul qulubi, adalah menjaga kebeningan di dalam kalbu. Bukan hanya sekedar pandangan-pandangan zahir. Sahabat-sahabat bukan Allah, berikut ini ada kelemahan daripada sabar itu sendiri. Dari 3 tingkat tadi ada kelemahan-kelemahannya. Tafadhal Ustaz Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. فآفة الصبر عن الشيء حرص النفس وآفة الصبر بالشيء العجز وآفة الصبر في الشيء عجلة الإنسانية. Ya. Sabar dari sesuatu yang kita sebut tadi bisa jadi yang haram, bisa jadi yang halal tapi tidak baik, atau sabar terhadap musibah, semuanya itu akan menjadi rusak apabila ada hirsun nafs, ada keinginan-keinginan terselubung di dalam diri, di dalam ego. Saya misalnya dikata-katai oleh seorang manusia, seorang guru, anggap itu guru saya sendiri, atau seorang pasangan kita marah, atau guru kita marah, atau orang dekat kita marah. Jika kita kemudian merasa diri kita seorang yang berharga, kita akan marah. Misalnya saya mengatakan kepada Faiz, Ustaz Faiz, kamu ini pemalas. Jika dia batinnya memang ada sesuatu merasa ingin dihargai, dia akan tersinggung ketika saya katakan begitu. Berarti keegoannya masih menyala. Tapi dia mengatakan, terima kasih Buya, terima kasih Ustaz, terima kasih Kiai, terima kasih Syekh, terima kasih temanku, terima kasih sahabatku. Dia tidak tersinggung. Berarti sisi nafsiyah egonya sudah mulai benar. Ya, maka hirsun nafs, keinginan-keinginan terselubung di dalam nafs, ini sangat berbahaya. Ini akan membatalkan kesabaran kita terhadap sesuatu. Sabar baik diuji dengan keburukan, diuji dengan sesuatu yang menurut kita jatuh ke dalam nafsiyah diri kita sendiri. Dan yang kedua, afatus sabri bisyai, sabar dengan sesuatu yang lain. Dengan sesuatu itu yaitu sabar bahwa memandang yang menguji itu adalah Allah, memandang bahwa yang bercanda itu adalah Allah. Jika ini tidak terjadi, kesabaran ini berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang belum beres, yang belum selesai dididik oleh para guru. Apa itu? Al-hilm, kesantunan, kelembutan. Jika kelembutan ini belum berhasil dididik, meskipun zahirnya terlihat bagus, terlihat kayaknya orangnya sering menatap ke bawah, sepertinya tawadu, tapi jika di dalamnya masih ada kekasaran, kekerasan, kebencian, jika ini belum dibuang, jika ini belum dibersihkan, maka seseorang akan lemah, tidak sanggup untuk sabar. Sahabat-sahabat bukan Allah,
Coba lihat seorang ibu-ibu menggendong anaknya. Kenapa dia kuat berlama-lama? Kita di jalan, kita melihat ada orang-orang, mungkin pengemis atau penjual tisu, segala macamnya. Dia berjam-jam menggendong anaknya. Kenapa dia kuat? Karena dia sabar. Maka boleh kita tambahkan, jika Nabi menyebutkan as-sabru, dia sabar itu pelita. Kita juga boleh mengatakan as-sabru quwwah. Kesabaran itu kekuatan, kekuatan kelembutan, kekuatan kesabaran itu adalah kekuatan yang mampu mengalahkan orang-orang kuat, kekuatan yang mampu menundukkan orang-orang diktator. Sahabat-sahabat dimakanan Allah, lalu baru ada yang ketiga yang merusak sabar fi syai'. Sabar dalam hakikat sesuatu adalah ajalatul insaniyah, ketergesa-gesaan dari sisi sifat manusiawi. Inilah pembeda abadi antara Sayyidina Nabi baginda Rasulullah SAW dengan semua para nabi. Nabi Muhammad SAW masih mempunyai sisi manusia. Maka Nabi mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Aku masih manusia seperti kalian. Ini kalam Nabi dalam hadis dan juga disebutkan dalam Al-Quran. Katakan, hai Muhammad, aku manusia seperti kalian. Perbedaannya yuha ilayya, aku diwahyukan kepadaku bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Lalu apa yang membedakan dengan nabi yang lain? Nabi yang lain, karena mereka seorang nabi, doanya mustajab. Inilah yang kemudian menjadi kelemahan. Nabi Muhammad tahan untuk tidak mendoakan keburukan bagi umatnya, meskipun itu hak bagi beliau sebagai seorang manusia. Secara manusiawi, tentu kita mengatakan memaklumi, Nabi Nuh mengajari umatnya 950 tahun, kemudian dicueki, bahkan beliau dicaci maki, bahkan kapalnya dirusak, bahkan kapalnya dilempari oleh tai, kotoran. Masya Allah, wajar seorang Nabi Nuh emosi. Kita ketika disalib orang, naik motor, naik mobil, kemudian kita marah, itu sangat wajar. Namun ini ada hal yang di atas kewajaran. Rasulullah kemudian diinjak-injak secara hak, tidak dihormati sama sekali. Bahkan beliau hendak pulang ke negerinya sendiri, ke kampungnya sendiri, beliau pun tidak dihargai. Tapi beliau berhasil kemudian mengelola itu semua, dan berhasil tidak mengangkat tangannya mengatakan, ya Allah hancurkan mereka. Tidak. Jika Nabi mau, cukup Nabi kemudian berkalam di hatinya, itu terjadi. Inilah perbedaan antara seorang Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Inilah kenapa Nabi Muhammad yang umurnya tidaklah panjang, beliau berhak memimpin para nabi sholat di Al-Masjid Al-Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Sahabat-sahabat.